Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kingdom pertama dari Five Kingdom, yaitu Monera. Contohnya yaitu pada bakteri dan alga biru. Adapun yang kita pelajari, yang pertama yaitu ciri-ciri bakteri, dan yang kedua yaitu klasifikasi bakteri serta perannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi bekal kita dalam kehidupan dunia ini maupun akhirat kan. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang satu makhluk yang sempat menghebohkan dunia, yaitu virus. Dan ini ada makhluk yang ukurannya lebih besar sedikit daripada virus, yaitu bakteri. Adapun ciri-cirinya, apa ya kira-kira cirinya ya? Oke, kita belajar bersama-sama apa ciri-ciri dari bakteri ini ya. Oke, yang pertama, banyak sekali yang kita pelajari ya. Ada ciri umum, kemudian ada strukturnya bakteri, ada bentuk bakteri, reproduksi bakteri, morfologi koloni, dan pewarnaan atau pengecatan bakteri. Oke, yang pertama yaitu tentang ciri umum bakteri. Yang dimaksud dengan ciri umum adalah ciri yang dimiliki hampir seluruh jenis bakteri ya. Di sini ada ukuran di diameternya 0,5 sampai 1 mikron. Panjangnya 1 sampai 20 mikron. Nah, ini kita bandingkan dengan virus kemarin, ukurannya nano ya. Nano itu 10⁻⁹. Sementara kalau mikron ini 1/10⁻⁶. Jadi ini agak lebih besar daripada virus. Kemudian memiliki dinding sel. Kemudian hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Bersifat uniseluler, terdiri atas satu sel. Bersifat prokaryotik, tidak mempunyai membran inti. Bersifat kosmopolit. Artinya habitatnya meliputi daerah yang sangat luas ya. Jadi di darat, di udara, di air panas, air dingin, laut, semuanya, hampir di semua tempat ada. Bahkan dalam tubuh kita juga ada. Kemudian hidup secara soliter atau berkoloni. Soliter itu sendiri ya. Berkoloni itu berkelompok. Beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora. Endospora ini semacam alat pertahanan gitu ya. Apabila dia berada di kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Ini ciri-ciri umum dari bakteri. Mungkin nanti ada yang perlu dikhususkan, silakan ditanyakan. Ini saya sampaikan secara cepat ya. Oke, kemudian selanjutnya yaitu struktur bakteri. Ciri umum sudah, mungkin ada ciri khusus ya biasanya ya. Ini ya. Nggak ada ya, langsung ya struktur bakterinya ini ya. Struktur bakteri, jadi ada struktur umum, ini baru yang umum khusus nanti ya. Struktur bakteri ada struktur umum dan struktur tambahan yang tidak dimiliki oleh bakteri-bakteri tertentu. Struktur umum dari bakteri, dia memiliki dinding sel, kemudian ada membran plasmanya, kemudian ada sitoplasma, ada cairan yang berada di dalam sel, kemudian ada ribosom sebagai tempat untuk sintesis protein, dan ada bahan inti. Nah, ini ya bahan inti. Jadi ini sangat berbeda sekali dengan virus ya. Jadi kalau virus belum ada nama bagian-bagian ini ya. Jadi virus disebut dengan aseluler, sementara bakteri sudah termasuk seluler karena dia sudah memiliki bagian-bagian sel ya. Termasuk bahan inti, cuma bedanya dengan sel-sel manusia misalnya, bahan intinya ini tidak dilindungi oleh selaput ya, sehingga dia disebut sebagai prokariot. Kemudian berikutnya yaitu tentang struktur tambahan. Nah, tambahan ya, tidak semua bakteri ada. Yang pertama itu flagella, yaitu kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan bulu cambuk untuk bergerak ya. Kemudian ada pili atau fimbriae, jadi ini semacam tonjolan yang ada di bakteri. Ada yang digunakan untuk melekat di substrat, ada juga pili, namanya pili untuk reproduksi ya, untuk berkembang biak secara seksual. Kemudian ada kapsul. Mungkin kita kenal kapsul, pelindung ya. Kemudian ada klorosom, ini semacam kalau pada tumbuhan itu klorofil ya. Tapi ini masih sederhana. Untuk jenis bakteri yang bisa berfotosintesis, biasanya dia memiliki klorosom. Kemudian ada mesosom. Mesosom ini apa ya, kayak tonjolan tapi ke dalam dari
membran plasma ya. Ini silakan kita diskusikan secara detail kembali. Berikutnya ada vakuola gas ya, vakuola. Selama ini kita dengar adalah vakuola makanan. Nah, ini kalau di bakteri ada vakuola gas, ada suatu vakuola itu apa ya? Semacam gelembung atau yang berfungsi untuk menampung gas sehingga menyebabkan bakteri ini bisa mengapung. Dari berat jenisnya jadi lebih ringan hingga dia bisa mengapung nih. Kalau nggak salah digunakan untuk mempermudah dia berada di permukaan, misalnya di perairan, sehingga dia bisa berfotosintesis. Kemudian dia punya namanya endospora. Endospora itu semacam alat pertahanan diri, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Apabila di lingkungan yang sangat ekstrem, dia akan, dinding selnya akan menebal, sementara sitoplasma atau selnya akan mengecil. Sehingga dia tahan terhadap cuaca yang ekstrem, sehingga pada saat kembali ke cuaca yang normal, keadaan normal, dia bisa kembali lagi seperti semula. Ini tentang struktur umum dan struktur khusus. Kemudian berikutnya yaitu tentang bentuk bakteri ya. Nah, ini bentuk bakteri. Jadi bentuknya ada beberapa macam, ada basil atau bentuk batang, bisa sendirian atau berkoloni. Kalau satu monobasil, kalau dua diplobasil, kalau empat septobasil, ya ada beberapa bentuk tingkah laku dia dalam kelompok. Mungkin sebagaimana pada manusia juga kadang-kadang kita itu sukanya berduaan, ada yang suka sendirian, ada yang suka bareng-bareng, gitu ya. Sama juga dengan bakteri ini ya. Ada yang bentuk kokus atau bola sendirian namanya monokokus, kalau dua diplokokus, kalau bentuk seperti anggol staphylococcus, 44 namanya tetracoccus, ada sarsina bentuk kubus, dan ada yang bentuk memanjang namanya streptococcus. Kemudian yang terakhir yaitu bentuk spirillum, yaitu bentuk seperti spiral atau pegas, ya, seperti per gitu ya. Nah, ini ada bentuk spiral sendirian, ada vibrio, ini bentuk seperti koma gitu, tanda terbaca. Kemudian ada spirochaeta, ada bentuk berkelok-kelok yang sangat panjang ya. Oke, ini beberapa bentuk. Benar-benar unik ini ciptaan-ciptaan Allah ya. Oke. Berikutnya yaitu tentang reproduksi dari bakteri ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup yaitu bereproduksi atau berkembang biak. Tapi dia memiliki ciri-ciri yang lain selain berkembang biak ya, beda dengan virus. Kalau virus ciri hidup yang dimiliki hanya satu, yaitu berkembang biak. Nanti hidupnya seolah-olah hanya untuk berkembang biak. Sementara kalau pada bakteri ini punya ciri-ciri yang lain yang sangat luar biasa. Oke, kembali tentang reproduksi ya, reproduksi, kembali berproduksi ya. Jadi untuk memperoleh keturunan yang baru untuk asistensi dirinya supaya tetap lestari di jagat raya ini, maka dia juga mampu bereproduksi ya secara seksual dan secara aseksual. Secara seksual dibagi menjadi tiga, yaitu ada transformasi, yang kedua ada transduksi, dan yang ketiga yaitu konjugasi. Transformasi yaitu satu reproduksi yang sangat unik ya dari bakteri, di mana apabila ada suatu jenis bakteri itu mengalami lisis atau pecah dinding sel maupun membrannya, maka materi genetiknya itu keluar dari sel dan dia bisa masuk ya. Dia bisa masuk ke bakteri-bakteri yang lain, sehingga jangan heran bakteri-bakteri seolah-olah terus ya, semakin zaman semakin jenisnya semakin banyak, karena dia bisa masuk ke bakteri-bakteri yang lain materi genetiknya ya. Kemudian berikutnya yaitu namanya transduksi, yaitu proses perpindahan materi genetik yang dibantu oleh dibantu atau apa namanya ini ya, oleh virus ya. Jadi pada saat virus menginfeksi suatu bakteri, nah gitu ya, ada fase namanya fase profag ya, di mana DNA-nya virus tidak mampu untuk mengendalikan bakteri, sehingga ada sifat-sifat atau materi virus ini bergabung dengan bakteri, sehingga bakteri punya kemampuan lain ya, punya sifat lain dari induknya ya, karena ada DNA atau RNA dari virus yang masuk ke dalam tubuh bakteri. Ini transduksi. Oke, subhanallah, luar biasa ya. Yang berikutnya yaitu konjugasi. Konjugasi itu kalau definisinya perkembangbiakan secara seksual, di mana jenis jantan dan betinanya tidak bisa diketahui.
nggak tahu mana yang jantan yang betina. Yang penting pokoknya yang memberikan disebut plus, yang diberi main gitu ya. Jadi dia materi genetiknya didonorkan ini. Nah, ini yang bulat-bulat ini didonorkan atau dipindahkan, sehingga bakteri ini memiliki sifat baru ya. Sifat baru yang belum dimiliki sebelumnya. Dari ketiganya ini diberi nama reproduksi seksual. Saya sih sebetulnya kurang pas ya, kalau seksual kan berarti terjadi individu baru. Ini hanya terjadi sifat baru. Nah, dia baru bertambah jumlahnya pada saat yang aseksual ini membelah diri. Jadi pada saat di sini jumlahnya belum bertambah, hanya sifatnya yang bertambah. Tapi nggak apa-apa, ini para ilmuwan sepakatin juga cara reproduksi seksual. Sementara seksual yaitu pembelahan secara amitosis, atau pembelahan secara langsung. Dari 1 jadi 2, 2 jadi 4. Dan sangat cepat sekali ya. Ada yang hitungan detik gitu ya. Ada yang hitungan menit. Dia sangat cepat sekali membelahnya ini ya. Nah, ini adalah reproduksi dari bakteri. Oke, yang berikutnya yaitu tentang morfologi koloni. Jadi tadi saya sampaikan bahwa mikroba ini kadang tidak soliter, tapi dia berkoloni, berkelompok. Pada saat dia sendirian nggak bisa diamati dengan mata biasa, tapi pada saat berkoloni, nah ini bisa diketahui. Ternyata dia punya tingkah laku yang unik. Ya. Jadi misalnya pada saat dia berkoloni, berdasarkan ukuran koloninya, itu ada yang koloninya itu titik-titik, ada yang titik kecil. Nah, titik-titik berarti lebih kecil dari titik ya, small. Nah ya, dot small, titik yang kecil, ada 2 titik kecil, ada yang agak besar, ada kemudian moderat, agak sedang, kemudian ada yang besar sekali, ya. Ada yang berdasarkan pigmentasinya atau warnanya, ada putih, kuning, merah, ungu. Dulu pada saat Pak U ngajar di SMK itu kan banyak sekali belajar tentang ini ya. Nah, mungkin nanti ada yang ambil di analis medis atau analis kesehatan, nah, nanti ada pelajaran ini secara khusus. Tiap hari meneliti ini terus ya. Oke, berikutnya berdasarkan bentuk ya. Berdasarkan bentuknya ini ya. Jadi ada namanya bentuk sirkuler, ada bentuk irregular, ada bentuk filamentos atau benang-benang. Ada yang menyebar seperti akar, nah, ini ya. Ini ada bentuk-bentuknya. Kemudian berdasarkan bentuk tepiannya, ini margin atau tepiannya. Ternyata ada yang tepinya itu rata, ya. Ada yang tepiannya berlekuk-lekuk, ada yang bergelombang, ada yang bergerigi. Nah, ini ada ilmu khusus nanti yang sangat lama sekali, tapi di sini saya sampaikan secara cepat saja ya. Kemudian berikutnya berdasarkan elevasi. Elevasi itu apa ya? Kemiringan ya. Kalau dilihat dari samping ya. Jadi apabila koloni tumbuh, dilihat dari samping ada yang bentuk flat, artinya rata ya. Kemudian ada yang rata pada agak tebal, jadi ketinggian tapi rata di permukaannya. Kemudian ada koloni yang cembung, kemudian ada yang koloni yang bentuk cembung atau bagian tengahnya lebih menonjol. Nah, ini contoh-contohnya. Ini koloni dari bakteri, bisa kita amati dengan mata biasa ya. Oke, berikutnya yang terakhir yaitu tentang pengecatan atau pewarnaan bakteri. Jadi bakteri ukurannya kecil, memang sih lebih besar daripada virus, akan lebih besar ya, tapi dia tetap aja organisme mikro ya, organisme yang ukuran sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Oleh karena itu para ahli kemudian melakukan teknik pengecatan atau pewarnaan. Dulu ada sih saya waktu ngajar di kimia SMK itu ya, ada pengecatan ya. Di SMA saya belum pernah praktek ini ya. Waktunya cukup lama, nggak cukup 2 jam pelajaran itu untuk melakukan ini. Oke. Ini ada di antaranya pengecatan, ada pengecatan gram positif, ada pengecatan gram negatif atau disebut dengan pengecatan gram, ada juga pengecatan negatif, ada pengecatan atau pewarnaan yang lainnya. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi bakteri. Artinya jika diwarnai maka bakteri itu akan mudah untuk dilihat bentuknya, kemudian ukurannya, dan struktur luar dan struktur dalamnya. Bahkan ada melihat reaksi bakteri terhadap pewarna yang diberikan. Misalnya ada yang asam atau basa dan lain-lain, gitu ya. Dan yang paling terkenalnya ada namanya pengecatan gram. Ditemukan oleh Pak Gram ini kayaknya ya. Oke.
Sehingga bakteri dibedakan menjadi ada gram positif, ada gram negatif. Jadi ini diwarnai 2 kali ya. Jadi warna pertama kristal violet berwarna ungu, kemudian pewarnaan terakhir yaitu menggunakan safranin, yaitu berwarna merah. Jadi bakteri gram positif warna ungu, jadi dia punya peptidoglikannya yang tebal, sehingga pada saat dikasih pewarna pertama kemudian dicuci dia tidak lontor ya. Ya lontor dikit sih cuma, tapi tetap ungu ya, karena peptidoglikannya sangat tebal. Sementara di gram negatif itu peptidoglikannya itu sangat tipis, sehingga pada saat dilontorkan dengan ini namanya decolorization ya, menggunakan alkohol absolut 95% atau 96%, zat warna pertama yang diberikan ini hilang ya, karena peptidoglikannya tipis. Kemudian pada saat dikasih pewarna yang kedua yaitu merah, nah ini baru pewarnanya jadi merah. Sementara untuk yang gram positif pada saat dikasih safranin dia sudah tidak mampu menyerap lagi karena dia sudah berikatan dengan zat warna pertama. Oke, ini mengenai pengecatan bakteri ya. Itu tadi semuanya terkemas dalam ciri-ciri bakteri, yaitu dari ciri umum, kemudian struktur bakteri, ada struktur umum, struktur khusus, kemudian ada bentuknya bakteri tadi, kemudian cara reproduksinya tadi 2 macam, seksual aseksual, yang seksualnya dibagi 3 ya, kemudian morfologi atau koloni tadi, bentuk-bentuknya, kemudian dilihat dari samping, kemudian tepi-tepinya, kemudian pewarna. Oke, itu tentang ciri-ciri bakteri. Yang berikutnya yaitu tentang klasifikasinya ini ya. Klasifikasi itu pengelompokan. Lagi-lagi makhluk hidup ini jumlahnya sangat banyak, jenisnya sangat banyak, sehingga perlu diklasifikasi atau dikelompok-kelompokkan sehingga mudah untuk dipelajari. Dikelompokkan aja masih susah ya. Oke, di SMA ini kayaknya semuanya dipelajari, dan saya mohon maaf ini memang istilahnya istilah asing semua ya. Nah, nanti kamu yang menemukan pakai istilah-istilah Indonesia. Oke, jadi berikutnya tentang klasifikasi Eubacteria atau bakteri sejati. Eu sejati ya. Bakteri sejati ini dibagi menjadi beberapa klasifikasi, ada dasar-dasar tertentu ya. Yang pertama itu berdasarkan perbandingan signature sequence pada RNA ribosomnya. Jadi berdasarkan jenis RNA-nya kalau nggak salah ini ya. Ada ilmu khusus lagi, benar-benar kita dibuat kalang kabut ya. Jadi banyak sekali ternyata ilmu yang belum kita ketahui ya. Oke, itu namanya Proteobacteria. Apa itu? Nanti kita diskusikan kembali barangkali ada pertanyaan, atau kamu coba cari di di buku bacaan yang sudah saya siapkan. Ada bakteri gram positif yang tadi barusan kita bahas. Ada Spirochetes, kemudian ada Chlamydias, dan ada Cyanobacteria. Nah, ini yang dulu kita sebutkan alga biru ya, Cyanobacteria. Cyano ini warna biru ya. Atau juga disebut sebagai blue green algae. Dulu dia masuk dalam alga gitu ya, tapi ternyata setelah diteliti ternyata dia belum memiliki inti sel sehingga masuk dalam kelompok Monera. Jadi Monera itu adalah belum memiliki inti sel dan uniseluler ya. Uniseluler prokariot. Itu hanya yang prokariot hanya itu dari 5 kingdom gitu ya. Kemudian berdasarkan kebutuhan oksigennya ya. Jadi ada bakteri itu yang butuh oksigen dalam sistem pernapasannya, ada yang tidak membutuhkan oksigen. Oleh karena itu disebut dengan aerob. Nah, ini yang membutuhkan oksigen. Yang tidak membutuhkan oksigen bebas namanya anaerob. Ya, sehingga jangan heran ini ada bakteri yang bisa mampu di daerah-daerah yang sangat tersembunyi gitu. Karena memang ada yang bersifat anaerob, tapi ada juga yang hidup di daerah-daerah terbuka ya, mungkin di luar permukaan tubuh makhluk hidup atau di tanah, di permukaan, di kayu dan lain-lain. Kemudian berdasarkan sumber nutrisinya ada bakteri autotrof. Tentu kalau ada autotrof berarti dia memiliki apa tadi namanya? Klorosom ya. Dia memiliki semacam klorofil untuk fotosintesis. Ada juga bakteri heterotrof, yaitu bakteri yang tidak bisa membuat zat makanan sendiri. Dia tergantung kepada. Nah, ini kalau yang tergantung ini biasanya ada yang bersifat saprofit, ada bersifat parasit gitu ya. Sapro berarti pemakan sampah, berarti bekas makanan kita yang nggak habis, akhirnya dimakan, dia bersifat saprofit. Kalau parasit biasanya hidup pada tubuh makhluk hidup, misalnya bakteri yang hidup dalam tubuh kita dan menyebabkan penyakit, ini disebut dengan parasit. Oke, ini klasifikasinya. Kemudian berikutnya tentang peranan ya. Ini klasifikasi sudah.
Oke, berikutnya peranan. Nah, ini sangat banyak ini nanti ya. Peranan baik yang menguntungkan atau yang merugikan. Ini ya kita peranan yang menguntungkan dulu ya, yang menguntungkan ya. Ada di bidang industri makanan ya, industri makanan ya, kita tahu ada koko, dan ada pembuatan roti itu kan juga. Bukan sih, itu jamur ya, maaf. Industri ya, industri makanan. Apa ini namanya? Yogurt ini kayaknya ya, ada yogurt ya. Ada peranan bakteri di bidang kesehatan, pertanian. Ada yang sebagai pengurai, kemudian yang merugikan itu ada mengakibatkan penyakit manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada peranan bakteri yang merusak makanan. Pernah nggak kita punya makanan yang tiba-tiba rusak? Tentu pernah ya, lupa dihangatin gitu ya. Oke. Berikutnya yaitu penjelasan secara detailnya itu ya. Di bidang industri makanan misalnya ada Lactobacillus casei berperan dalam pembuatan keju namanya yogurt. Iya ya, Acetobacter natacoccus, Streptococcus lactis sama Streptococcus cremoris pembuatan keju dan mentega, Lactobacillus bulgaricus susu asam atau yogurt, kemudian spirulina berperan dalam pembuatan protein sel tunggal. Apa itu protein sel tunggal? Yaitu ada makhluk hidup bersel satu atau tunggal tapi menghasilkan protein. Dan spirulina kayaknya saya pernah dengar bisa untuk masker ini ya. Anak saya kayaknya pernah pakai ini spirulina ya. Jadi masker dari spirulina ini. Oke, kayak apa ya? Nanti coba cari ya. Anak saya pernah pakai itu, katanya bisa membuat wajah lebih cerah gitu ya, dan kelihatan lebih muda. Berikutnya yaitu di bidang kesehatan ya, ada penghasil antibiotik. Jadi ternyata ada bakteri yang menghasilkan zat yang bisa membunuh bakteri lainnya ya. Misalnya ini ada Streptomyces aerophaciens menghasilkan antibiotik aeromycin, kemudian ada Bacillus brevis, ada tirotrisin, kemudian Bacillus subtilis, antibiotiknya bacitracin, banyak sin-sinnya belakangnya ya. Bacillus polymyxa, antibiotiknya polymyxin, mirip-mirip ya. Streptomyces griseus, antibiotiknya streptomycin. Ada Streptomyces venezuelae, chloromycin. Streptomyces rimosus, antibiotiknya tetracycline. Dan ada juga Pseudomonas detrinifican berperan dalam pembuatan vitamin B12. Aduh, ternyata tidak hanya merugikan ya, dia punya peranan yang luar biasa bagi manusia. Saya yakin sih memang semuanya banyak manfaatnya. Andai pun ada yang menyebabkan penyakit ya dalam rangka nanti memberikan sesuatu yang positif untuk manusia ya. Oke, berikutnya yaitu dalam bidang pertanian ya. Ada Rhizobium leguminosum atau di sini Leguminosarum. Dulu Leguminosum ya, SMP dulu ya. Itu ada simbiosis antara akar tanaman bolong-bolongan atau kacang-kacangan membentuk bintil-bintil kayak merica ya. Ternyata berfungsi untuk mengikat nitrogen, sehingga tanah yang bekas ditanami tanaman kacang-kacangan biasanya sangat subur jika ditanami dengan tanaman-tanaman lain ya. Bahkan dulu waktu saya masih kecil di desa itu banyak sekali bekas begitu itu malah ditanam kembali, apa istilahnya, bekas-bekasnya itu dibenamkan di dalam tanah supaya tetap subur gitu ya. Ada Acetobacter chlorococcum menyuburkan dengan mengikat nitrogen. Ini lagi-lagi mengikat nitrogen secara alami. Ada Nitrosomonas, ada Nitrocopus dan Nitrobacter membantu pembentukan senyawa nitrat dalam tanah yang bisa menyuburkan tanah. Nah ini nanti mungkin dimanfaatkan oleh para petani ya untuk menyuburkan tanah tanpa harus membeli pupuk-pupuk cukup mahal ya. Oke, mungkin nanti ambil jurusan pertanian ya. Khusus tentang itu ya. Sekarang ada pertanian organik gitu, pertanian tanpa menggunakan pupuk-pupuk pabrikan tapi menggunakan sesuatu yang alami. Nah, ini yang sebagai pengurai ya. Ada E. coli ini dalam perut kita ya, menghasilkan vitamin K, menguraikan asam semut atau HCOOH menjadi CO2 dan H2O. Bermanfaat ini ya. Ada Clostridium acetobutylicum mengubah zat mati menjadi aseton dan butanol. Mungkin di industri juga dimanfaatkan ini ya. Ada Clostridium sporangeus menguraikan asam amino menjadi amonia. Amonia juga bisa untuk pupuk kayaknya ya. Ada nitrogennya. Ini Escherichia coli
penduduk asli usus manusia ini, usus tebal ya, atau kolon. Oke, berikutnya yaitu peran dalam mengibatkan penyakit. Nah, ini pada manusia atau hewan ya. Ada Vibrio cholera menyebabkan kolera pada manusia, ada Salmonella typhi menyebabkan penyakit tifoid atau tipus kalau nggak salah ya. Kemudian ada Clostridium tetani menyebabkan penyakit tetanus, kemudian Bacillus anthracis yaitu menyebabkan penyakit antraks pada sapi dan domba. Kemudian ada Brucella abortus, penyakit brucellosis pada sapi, dan Salmonella pulorum, berak kapur pada ayam. Berak kapur ya, mungkin kita pernah tahu ya, ada ayam yang berak tapi warnanya putih kayak kapur gitu ya. Xanthomonas citri, ada kanker batang pada tanaman jeruk. Ada Agrobacterium tumefaciens, kanker batang pada tanaman kopi. Ada Erwinia, oh ya V namanya, Erwinia trachephylla, busuk pada daun tanaman labu. Jadi sebenarnya banyak sekali ya Allah. Nanti kita perdalam kembali ya. Jadi nanti setelah dari SMA barangkali nanti ada yang mengambil, ada jurusan perkebunan, pertanian itu ya, usahaan atau peternakan, nanti bakal tahu ini ya jenis-jenis penyakit pada tanaman tertentu atau pada. Jadi justru kita merasa banyak sekali yang belum kita ketahui ya. Jadi ya Allah, ciptaan Allah ini luar biasa ya. Oke, jangan bosan-bosan kita pelajari ya. Memang banyak sekali ya. Jangan merasa sudah pintar kalian ya, karena ternyata ilmunya ini ya Allah sangat banyak sekali ya. Oke, berikutnya yaitu yang merusak makanan. Nah, ini ada Clostridium botulism, merusak makanan yang dikalengkan. Wis dikaleng loh, saya rusak ya. Oleh karena itu nanti dikaleng itu namanya expirednya tanggal berapa perlu diketahui ya. Ada Pseudomonas caecovenanans, merusak tempe bongkrek. Tempe bongkrek, tempe yang berasal dari bungkil atau ampasnya ampas kelapa yang untuk itu ya, itu bisa dipakai untuk tempe ya. Ada Legonostoc mesentrodes, merusak makanan sehingga menjadi basi. Ini yang sering ini. Enterobacter aerogens, mengakibatkan air susu menjadi berlendir. Mungkin ini ada yang punya, dibikinkan minum susu di malam hari, lupa untuk meminumnya, pagi-pagi sudah berlendir gitu ya. Nah, ini yang merusak makanan. Oke. Dan berikutnya cara mengatasi gitu ya. Jadi cara mengatasi bakteri-bakteri yang merugikan, ada disebut dengan pengawetan makanan. Okay. Ada pendinginan. Ini insya Allah zaman sekarang udah sangat luar biasa. Jadi makanan-makanan yang mudah rusak ya dimasukkan dalam kulkas atau pendingin gitu ya. Freezer. Saya pernah nyoba itu daging korban. Ternyata setahun kuat itu ya. Jadi setelah dapat, jangan dicuci ya, setelah dapat itu ada dimasukkan dalam plastik-plastik gitu ya, masukkan freezer sama darah-darahnya itu. Wah, kuat sekali itu ya. Kemudian namanya pasteurisasi, ini khusus susu kalau salah ya. Cara mengawetkan susu, yaitu dipanaskan kalau nggak salah di suhu 70 derajat selama 15 menit atau 15 menit kalau salah ya. Bahkan ada namanya UHT itu ya, ultra high temperature. Nah, itu ada teknik khusus untuk mengawetkan susu ya, di suhu yang sangat tinggi tapi dalam waktu singkat. Kemudian ada pengasaman. Nah, ini yang terkenal ini bagi yang suka nonton drakor ini ya, kimchi. Jadi kimchi adalah sayur yang difermentasikan, tahan lama, bisa bertahun-tahun ya. Kalau di Indonesia apa yang namanya ya? Asinan kan? Asinan itu biasanya emak saya dulu kan kebetulan jualan sayur ya, itu kalau sayur nggak habis itu sawi-sawi itu, nah itu direndam menggunakan air kelapa, bisa tahan sangat lama itu ya. Kemudian ada teknik fermentasi makanan. Yang saya tahu itu ikan ya, di Lampung itu namanya dipakasem ya. Dipakasem itu ada ikan dibersihkan, kemudian ditaruh di timba gitu, dikasih garam sama nasi. Lapisannya dikasih garam sama nasi. Di Banjar juga, di Banjarmasin juga ada ya. Bisa awet itu bertahun-tahun ya. Kalau di Lamongan bekasem, kalau di Banjarmasin namanya pakasam ya, agak sedikit ya sama ya. Oke. Ini beberapa cara untuk mengawetkan makanan. Ada juga yang dimaniskan, ada juga yang dikeringkan, banyak sekali macamnya. Nanti barangkali ada yang mau diskusi, monggo silakan. Ini untuk yang makanan. Yang berikutnya yaitu untuk penyakit-penyakit pada manusia, maka ada upaya namanya imunisasi. Imunisasi itu suatu tindakan pada manusia
untuk memberi kekebalan terhadap penyakit-penyakit tertentu ya. Ada vaksinasi, ada pakai serum gitu ya. Jadi membangkitkan sistem kekebalan tubuh dengan memasukkan bibit penyakit yang sudah dilemahkan, sehingga apabila nanti ada bibit penyakit yang masuk, nah, itu sudah bisa ditolak oleh tubuh kita sendiri. Nah, imunisasi. Kemudian berikutnya yaitu yang preventif, dengan menjaga kebersihan dan kesehatan diri serta lingkungan. Nah, ini juga sangat penting. Nih, membersihkan badan dengan mandi teratur, pakai sabun tentunya ya, karena mikroba-mikroba jahat yang mungkin menempel di tubuh kita bisa terlalut, hilang. Ya, mencuci tangan sebelum makan, apalagi waktu COVID ini ya, kita disuruh sering-sering cuci tangan ini ya. Membersihkan lingkungan dari sampah dan kotoran, mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, yang bisa meningkatkan sistem imun atau kekebalan kita, menjaga keseimbangan waktu untuk melakukan kegiatan olahraga, istirahat gitu ya. Oke, yang jelas kayaknya hidupnya teratur gitu ya, bersih teratur gitu ya. An-nadhafatu minal iman. Nah, bagi yang muslim, nah, ini kan ada 5 kali ya wudu minimal ya, 5 kali wudu nih. Kalau nggak mandi berarti wudu atau mandi besar. Nah, ini beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah dari bakteri-bakteri merugikan baik pada makanan, pada tubuh kita gitu ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada yang perlu diskusikan. Mohon maaf ini sampaikan secara cepat ini ya. Kunci-kuncinya saja ini. Udah, itu tadi tentang Monera bakteri. Masa dia 2 lagi semester ini ya. Ada Protesta sama fungi. Oke, kita tunggu video selanjutnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menambah ilmu, menambah iman, dan menambah imun kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.